Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rois selaku fasilitator dan saya hormati Pak Pendi selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Hairullah dari CGP Angkatan 11 UPTD SD Negeri 1 Sungai Rasau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Pak Ahmad Aryadi SPD. Beliau adalah wali kelas 4. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah kabar saya baik dan kabar Bapak bagaimana pula? Alhamdulillah Pak Ari baik juga. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak Ari. Ya tidak apa-apa Pak. Baik, jadi seperti yang kemarin kita bicarakan, saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai pembelajaran. Jadi supervisi akademik nanti itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nah, obrolan kita sekarang ini itu bisa disebut dengan tahapan yang pertama, Pak Ari, yaitu pra observasi. Jadi tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bapak untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Jadi dari obrolan kita hari ini itu ada tujuan atau harapan apa yang ingin Bapak capai? Ya, dari percakapan para observasi hari ini Pak Allah, saya mengharapkan supaya saya lebih siap dalam menghadapi supervisi dari Bapak, seperti apa saja yang harus saya siapkan dan yang akan dilaksanakan nanti dalam supervisi. Oke, baik. Jadi harapannya tadi supaya lebih siap Pak ya, menghadapi supervisi begitu ya Pak ya. Iya. Baik, selanjutnya nih, kapan kira-kira pelaksanaan supervisinya Pak? Insya Allah besok hari Pak, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oke, baik Pak ya. Terus nih, materi apa yang akan Bapak sampaikan besok nih? Materinya tentang wujud zat dan perubahannya Pak. Oke, wujud zat dan perubahan. Lalu untuk tujuan pembelajarannya itu apa ya Pak ya? Ya, tujuan pembelajarannya itu ada 3 Pak. Yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengenali wujud zat atau materi dengan tepat Pak. Yang itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua Pak, yang kedua ialah setelah berdiskusi nanti peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas dengan benar Pak. Terus yang 3 atau yang terakhir, setelah berdiskusi peserta didik mampu mempresentasikan perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Ya, begitu saja Pak. Berarti di tujuan pembelajaran Pak Ari itu nantinya ada video Pak ya? Iya. Ada melalui penjelasan materi dan ada juga diskusi kelompok ya Pak ya? Iya. Oke. Lalu apa harapan atau area pengembangan yang akan ingin Bapak capai nih? Harapannya ialah Pak, harapan pengembangan yang ingin saya capai itu dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi sekaligus mengembangkan kompetensi saya sebagai guru Pak. Oke, pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya. Baik, kemudian nih strategi apa yang akan dilakukan oleh Bapak nantinya? Strategi yang saya lakukan adalah merancang dan menggunakan modul berdiferensiasi Pak. Oke, modul ajar yang berdiferensiasi. Oke, baik Pak. Baik, berarti memang pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid ya Pak ya? Ya benar Pak, benar. Sebab di kelas Bapak itu kebutuhan muridnya yang berbeda-beda Pak ya? Oke.
Baik, selanjutnya apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Pak? Ada beberapa hal yang akan saya lakukan, Pak. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi dahulu murid saya melalui asesmen awal, yang mana asesmennya nanti akan saya berikan pertanyaan pemantik, Pak, di awal pembelajaran. Kemudian dari asesmen awal tadi, hasilnya saya gunakan untuk mengkelompokkan kesiapan belajar murid, mana yang mampu dan mana yang belum, Pak. Untuk siswa yang mampu nanti akan belajar mandiri dalam satu kelompok, sedangkan siswa yang tidak mampu nanti akan dikelompokkan sendiri dan perlu bimbingan lebih lanjut, Pak, atau pendampingan dari saya langsung. Pendampingan dari Bapak langsung ya, Pak ya. Jadi melalui asesmen awal tadi nantinya hasilnya digunakan untuk membuat kelompok sesuai dengan kemampuan siswa ya, Pak ya? Iya, Pak. Di samping itu nanti juga menerapkan pembelajaran diferensiasi yang berbasis konten, Pak. Berbasis konten. Oke. Berbasis konten ya, Pak ya? Iya. Kira-kira seperti apa kontennya nanti, Pak? Kontennya meliputi beragam media kepada murid yang dikaitkan dengan gaya belajar. Misalnya, siswa yang mudah belajar melalui visual, siswa yang mudah belajar melalui audio, bahkan siswa yang mudah belajar melalui kinestetik. Untuk yang visual dengan penayangan video pembelajaran, poster atau gambar, Pak. Untuk yang auditori dengan penjelasan langsung dari saya, dan untuk yang kinestetik dengan alat peraga atau benda yang konkret. Benda yang konkret, Pak ya. Berarti nanti benar-benar tuh kebutuhan belajar siswa itu dapat terpenuhi dengan penggunaan media visual, audio, dan kinestetik ya, Pak ya? Iya, Pak, insya Allah, Pak. Oke, selanjutnya nanti, Pak, apakah membutuhkan bantuan dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut, atau menurut Bapak nih siapa yang bisa membantu Bapak nih? Ya, tentu saja saya membutuhkan bantuan, Pak. Harapan saya nantinya teman sejawat dapat membantu untuk sharing atau tukar pengalaman, strategi dan metode pembelajaran yang akan saya sampaikan, Pak. Oke. Oh ya, tadi Bapak tadi sudah melakukan menjelaskan mulai dari tujuan, rencana pembelajaran, strategi. Nah, kemudian semoga dengan apa yang sudah Bapak upayakan itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya tercapai. Terima kasih. Ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, Pak ya, percakapan pra observasi kita. Terima kasih waktunya yang sudah Bapak berikan. Ya, Pak. Semoga nanti di saat supervisi dapat berjalan dengan lancar. Ya, ya, terima kasih Pak Ari. Ya. Baik, sekian percakapan pra observasi dari saya. Sampai berjumpa lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dulu seperti biasanya kita membaca doa dulu. Nah, untuk membaca doa, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa, yang lain mengikuti. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ridwan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma ta'lana hikmataka wansur ala
silakan duduk untuk memper kelas. Terima kasih. Ya, kepada para siswa, Bapak minta silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional atau lagu Indonesia Raya bagi pemalu untuk maju ke depan, untuk memalu teman-temannya yang lain mengikuti irama. Silakan hadap ke depan semuanya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Ya, silakan duduk. Ya, Bapak tanya bagaimana kabar siswa pada hari ini? Apa aja yang lakukan tadi dari sekolah ke sini? Jalan kaki atau apa? Jalan kaki, ada naik sepeda? Ada. Terus hari ini siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ayo. Aisyah. Kemana kita? Sakit. Nah, kalau sakit sebagai teman yang bagus, yang baik, nah kita wajib mendoakannya lah. Semoga Siti Aisyah bisa cepat sembuh. Amin. Bapak absen dulu lah. Aditya, Rahmatul Kamila, Najwa, Muhammad Ansor, Khadijah. Angkat tangannya pintarlah. Nah, Bapak udah melihat. Nah. Muhammad Rifki, Bunga, Milawati, Muhammad Fauzan, Nabila Asnamira, Siti Aisyah. Sakit. Kalau sakit berarti tulisannya sakit. Terus Muhammad Naufal, Habibi. Ya, jadi yang tidak turun pada hari ini cuma satu orang lah, Siti Aisyah. Lah, siap-siap. Tepuk semangat. Kalau sudah tepuk semangat, berarti kalian harus semangat belajarnya lah. Ayo, Bapak minta konsentrasinya, Bapak tes. Konsentrasi. Yes. Ya. Nah, hari ini Bapak ingin memperkenalkan yang pertama lah tentang teknik asesmen. Jadi Bapak ada nilai nanti. Yang pertama yang Bapak nilai ialah tentang sikapnya. Terus yang kedua ialah tentang pengetahuan. Yang ketiga tentang keterampilan. Di sini Bapak mau bertanya dulu. Di sini ada yang tahukah tentang wujud zat? Ayo, wujud zat apa? Apa yang dimaksud dengan wujud zat? Ada yang tahu? Ayo.
Iya, silakan Amira. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Iya, bagus jawabannya, tepuk tangan. Terus, ada yang tahu lagi kah tentang wujud zat terdiri dari 3 bagian? Sebutkan apa saja yang pertama. Yang pertama apa? Padat. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Air. Jarmila cair. Yang ketiga apa? Gas. Iya betul, semuanya kita tepuk tangan semuanya. Nah, ada yang ingat pelajaran kemarin? Ayo kita belajar apa kemarin? Tentang apa? Ayo. Ya tentang apa? Ayo tentang apa? Perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya perkembangbiakan vegetatif buatan. Terus ada yang tahu lagi? Ada tahu lagi tentang perkembangbiakan buatan. Terus apa lagi? Perkembangbiakan apa? Ya, perkembangbiakan secara alami. Nah, iya. Apa tanya? Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif secara alami? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Apa? Ayo. Adalah perkembangbiakan dengan sendirinya tanpa buatan manusia. Iya, pintar, perkembangbiakan dengan sendirinya tanpa buatan manusia. Ya, kita tepuk tangan, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi hari ini Bapak ada tujuan pembelajarannya. Jadi yang harus kita penuhi tujuan pembelajaran Bapak yang pertama ialah setelah mengamati tayangan PowerPoint, nanti setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengenali wujud zat materi dengan tepat. Terus yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Nih, di sini wujud zat dan perubahannya. Nanti kita belajar tentang wujud zat. Apa aja ciri-ciri itu wujud zat? Terus apa lagi? Banyak yang kita pelajari tentang menyublim, itu tentang perubahan, tentang mengkristal misalnya, tentang ya banyak lagi. Nih, langsung. Hari ini kita belajar tentang materi pengenalan wujud zat. Nah, zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat dapat ditemukan dalam 3 wujud. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Yang ketiga, zat gas. Nah, wujud zat. Yang pertama, zat padat. Zat padat mempunyai ciri-ciri. Salah satunya ialah zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, tidak berubah. Yang kedua, benda padat dapat dilihat, diraba, dipegang, dan dirasakan. Yang ketiga, benda padat akan berubah bentuk jika dipukul secara terus-menerus, dipotong atau dipanaskan. Contoh, batu. Batu dapat dipegang kah? Tidak kah? Dapat dipegang, dapat dirasakan. Nah, dapat diraba. Kalau dipukul terus-menerus, benda padat akan apa? Akan hancur. Terus yang kedua, cair. Wujud zat cair. Zat cair memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Benda cair menekan ke segala arah. Benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil, disebut kapilaritas. Contoh, zat cair, air, lagi minyak. Ada yang tahu selanjutnya? Contoh selanjutnya apa? Ayo, selain air, minyak apa? Ayo. Hah? Bukan, ada yang membenarkan. Ayo, siapa? Apa? Kicap. Habis kicap apa lagi? Iya, susu. Itu ya cair. Cair itu ada yang mengental, ada yang bujur-bujur mencair, yang benar-benar mencair. Terus sekarang yang ketiga ialah tentang wujud zat apa? Gas. Wujud zat gas, ciri-cirinya ialah
tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Benda yang gas dapat menempuh ruang dan menekan ke sebelah arah. Contoh, yang pertama apa contohnya, Ujan? Udara dari Ujan. Terus yang kedua apa, Mila? Oksigen. Ya, oksigen. Yang ketiga apa, Najwa? Karbon. Karbon. Iya, karbon dioksida. Coba kalian simak video berikut ini dengan benar lah. Semua video ini semua tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nih, kalian simak videonya, dengarkan dengan benar. Perubahan wujud benda. Nah, gas, padat, cair, mencair, melebur. Kalau padat ke cair disebut dengan mencair. Kalau cair ke padat disebut dengan membeku. Terus sekarang dari cair ke gas disebut dengan menguap. Bukan menguap mulutnya yang menguap, tapi ini bicara tentang wujud benda. Terus dari gas ke cair disebut dengan melebur. Gas ke padat disebut dengan apa? Menublim. Padat ke gas disebut dengan menublim. Sama. Setelah kalian menyimak materi yang Bapak tampilkan di PowerPoint terus melihat videonya, di sini ada pertanyaan atau tidak? Ayo. Ya, silakan Amira, apa yang ditanyakan? Contoh dari zat cair. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Tolong sebutkan. Ya, contoh. Air, minyak, susu. Air, minyak, susu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ayo. Ya. Siapa ada lagi? Nah, coba sebutkan. Satu, madu. Wah, ya, madu kan cair. Ya. Ya, sekarang Bapak ingin membagi kelompok, Mbak. Jadi ada kelompok di sini Bapak pecah, ada 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Sekarang Bapak bagi LKPD setiap kelompok. Bapak harap kalian jawablah secara bersama-sama. Nih, tugas yang pertama. Silakan kalian berdiskusi lah. Nah, sesuai kelompoknya diskusikan tentang pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di situ. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri zat padat. Yang jelaskan ciri-ciri zat padat dan diskusikan. Ya, kalau sudah mengerjakan soal KPD kelompok tadi, marilah kita setiap kelompok mempresentasikan. Bapak harap dari satu kelompok itu 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Ya, dari
kelompok mana dulu? Dari kelompok 3 dulu lah. Nah silakan kelompok 3 maju ke depan. Bapak harapkan dari kelompok 1 kelompok 2 mendengarkan hasil dari diskusinya tadi lah. Nah beri tepuk tangan dulu kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Perkenalkan, kami beranggota 4 orang. Bunga, Nopal, Ojan, Najwa. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok 3. Padat. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Benda padat dapat dilihat, diraba, dipegang, dan dirasakan. Benda padat akan berubah bentuk jika dipukul secara terus-menerus, dipotong atau dipanaskan. Contoh, batu, kayu, besi. Cair. Zat cair memiliki volume yang tetap tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Benda cair menekan ke segala arah. Benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil, disebut kapilaritas. Contoh, air, minyak, susu. Gas. Zat gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Benda gas dapat menempati ruang dan menekan ke segala arah. Contoh, udara, oksigen, karbon dioksida. Sekarang kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok yang lain ajukan pertanyaan yang belum dipahami. Dari kelompok siapa yang ingin bertanya? Ayo. Ya, benar. Pertanyaan. Perkenalkan dulu dari kelompok mana? Ada siap. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin menjelaskan. Kami bertanya, apakah itu zat gas? Ya, pertanyaannya ialah apakah itu zat gas? Tolong dijawab dari kelompok 3. Zat gas. Zat gas tidak memiliki bentuk, volume yang tetap. Benda gas menempati ruang dan menekan ke segala arah. Contoh, udara, oksigen, karbon dioksida. Ya. Ya, beri tepuk tangan dulu. Yuk, siapa lagi? Ada yang bertanya lagi kah? Atau sudah mengerti semuanya? Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita silakan untuk kelompok 3 untuk duduk ke tempatnya. Nah, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Hairullah, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 1 Sungai Rasau, Kabupaten Tanah Laut. Saya masih ditemani oleh Pak Ahmad Aryadi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Pak Pendi Kurniawan sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Baik, assalamualaikum Pak Pendi, assalamualaikum Pak Ari. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, langsung aja Pak.
Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Ari terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengobrol banyak hal yang sama. Terkhusus kegiatan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas 4. Nah, sebelum saya sampaikan catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sama Pak Ari. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Ari terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Alhamdulillah senang Pak, dan awalnya merasa tegang tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian nih bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Area pengembangannya yang saya capai itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Fokus saya kemarin yaitu kepada diferensiasi konten Pak. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak nih sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak Pak? Menurut saya alhamdulillah sudah berhasil dan berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan gitu Pak. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Pak ya, Iya. tapi masih ada kekurangan. Menurut Bapak nih, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas Pak? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi yaitu masih ada beberapa murid yang kurang terlibat dalam diskusi kelompok Pak. Siswa tersebut kurang aktif gitu Pak. Aktif ya. Baik. Jadi ada beberapa murid yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok belum terbiasa dengan temannya Pak. Padahal saya sudah membentuk kelompok berdasarkan kemampuan awal dan minatnya. Selain itu saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan anak. Oke baik Pak. Kira-kira apa rencana Bapak ke depan untuk perbaikan proses pembelajaran tersebut Pak? Mungkin saya akan menjelaskan mengenai pembentukan kelompok dan menanyakan kembali kepada siswa untuk terkait pembagian kelompok. Seperti apa yang mereka mau, apakah berdasarkan kemampuan, berdasarkan merasa lebihnya, kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Saya sesuaikan dengan kenyamanan anak agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas gitu. Harus seperti apa dan memfasilitasi dalam kegiatan diskusi. Baik Pak. Jadi itu adalah rencana ke depannya Pak ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan kemampuan minat dan gaya belajar masing-masing seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak ya. Saya tunggu nanti nih cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kemudian nih kira-kira kapan ya Pak ya Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu insya Allah akan saya laksanakan di semester ini juga Pak, dengan memanfaatkan waktu sebelum pelaksanaan summatif akhir semester Pak. Oke, luar biasa Pak. Akan dilakukan perubahan secara secepatnya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Iya, sama-sama. Oke, baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mbak Pendi selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini Pak.
terima kasih tadi sudah berjalan dengan baik. Yang sebelumnya sudah melaksanakan observasi, sudah melakukan observasi. Jadi tadi dilihat sudah perasaannya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Kemudian pembelajarannya tadi berarti dari belajar konten, prosesnya dari kegiatan pra dan pasca ini sudah melalui melakukan tahapan coaching tadi ya Pak Rullah ya. Jadi sehingga bisa menjadi lebih dalam apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Aryadi. Baik Pak Pendi, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan Super Bisa Akademik sudah selesai. Dari kegiatan percakapan pra observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pendi. Terima kasih banyak kepada Pak Ari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.